Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim habibina wa safiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khair wa syarrihi wa syaikhon. Alhamdulillah, berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa kembali dengan channel Selamatkan Diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman dalam Islam ada 6. Tidak boleh ditambah, tidak perlu juga dikurangin. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selalu baik sangka kepada Allah. Apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyenangkan, ya kita sabar. Tidak menyenangkan, ya kita sabar. Menyenangkan, ya kita bersyukur. Alhamdulillah. Kan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu lebih tahu. Yang terkadang memang kita akan diuji orang beriman. Kadang-kadang diuji dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmunya. Bersyukur berarti lulus. Tidak bersyukur masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, terpenting bagi kita beriman kepada Allah, baik sangka, dan tidak akan pernah mempersekutukan Allah dengan makhluknya dari awal sampai akhir. Bapak-bapak, Allah Subhanahu, ini puncak yang awal. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik bagus, maka rukun-rukun iman yang selanjutnya insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Yang dimana kita tahu rukun iman yang kedua dengan malaikat Allah, ada malaikat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan terekam. Mal yalfidu min qaulin illa ladzi raqibun atid, kecuali apa yang diucapkan oleh manusia ini adalah terekam dari raqib atid. Yang baik akan dicatat, yang tidak baik akan dicatat, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu berucaplah yang benar, yang jujur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak jujur, yang bohong. Panjang itu urusan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu hadir, malaikat selalu mencatat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, waktu kita juga beriman kepada kitab-kitab Allah SWT diturunkan pada nabi, para rasul, dan yang terakhir adalah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, ya kita pelajari, kita baca, bahkan kita hafalkan, kita jaga, kita ajarkan, kita dakwahkan, hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, karena firman Allah akan memberikan hidayah bagi yang membacanya, bagi yang beriman, bagi yang bertakwa, awal sampai akhir. Bapak-bapak, Allah kemudian warusuli, kita juga beriman kepada para rasul, para nabi, ya, 25 yang di penghujungnya adalah Nabi Isa, kemudian Nabi baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman, apa yang diucapkan beliau ya kita lakukan, apa yang dilarang ya kita hentikan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan Allah, dan semua para rasul, para nabi, satu yang disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian hari akhir pasti datang, dan kita juga punya akhir. Umur kita terbatas. Bila mana kita mati, berarti kita akhir kehidupan kita, dan kita akan masuk alam kehidupan yang lainnya, itu alam barzah, alam kubur menanti. Nah, di mana di dalamnya ada siksa kubur, juga ada nikmat kubur. Bagi orang beriman, yuk kita fastabiqul khairat, karena apa yang kita lakukan adalah ada harapan, semangat kita yang baik akan Allah balas. Demikian pula yaitu sebaliknya. Kemudian yaitu wal qadar khair wa takdir, qadarnya Allah, qadanya Allah Subhanahu wa taala, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita takut sarung Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baik-baik, iya penghujungnya tidak baik. Ada orang yang tidak baik, penghujungnya baik. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul kita beribadah berdasarkan beriman kepada Allah sesuai dengan Rasulullah, dan ikhlas, insya Allah kita akan diterima.
Kita takut hanya Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi pentingnya kita harus berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan. Baik sangka kepada Allah, insya Allah ujungnya yang Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya itu di tangan Allah, dan kita tetap berlindung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita harus sekali lagi kita pertahankan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang beriman awal sampai akhir. Dan saudara kita yang belum, mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Satu, saudaraku, Rasulullah berharap semua umatku masuk surga. Masya Allah, ini harapan Rasulullah. Oleh karena itu kita harus betul-betul ya berbuat baik, dan pada akhirnya yang tidak masuk surga siapa? Orang yang ingkar, orang yang bersekutukan Allah, orang yang munafik dan mati dalam keadaan tidak beriman. Barangkali yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kita betul-betul kita bisa memahami rukun iman kita bisa pahami, kita bisa amalkan dengan satu, kita baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berlindung memohon kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan muslim, mukmin, bertakwa, bertaubat, diterima amal ibadah kita. Amin amin amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.